Bab 701 semakin banyak kompensasi, semakin baik. Keheningan yang mematikan. Seluruh adegan menjadi sunyi senyap. Perwakilan dari 5 asosiasi perdagangan besar sebenarnya semuanya berlutut di hadapan Presiden Asosiasi Pedagang Yunsan. Adegan ini terlalu mencengangkan. Tanpa diragukan lagi, kejadian ini pasti akan menjadi peristiwa paling mengejutkan di seluruh distrik komersial Sijiu. Chen Xuan memandang Pang De dan yang lainnya di hadapannya dan berkata sambil mencibir, sepertinya pijakanmu di kota Sijiu tidak terlalu stabil, bukan? Pang De dan yang lainnya terkejut dan marah. Mereka bahkan tidak tahu apa yang baru saja terjadi, dan mereka sudah berlutut di hadapan Chen Xuan. Tetapi bahkan jika mereka bodoh, mereka tahu bahwa itu pasti ada hubungannya dengan Chen Xuan tepat di depan mereka. Chen, kamu berani membuat kami berlutut padamu, kamu benar-benar berani. Biarkan aku memberitahumu, kamu sudah selesai kali ini. Asosiasi Pedagang Yunsan Anda pasti sudah selesai juga. Pang De mengutuk dengan marah. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Chen Xuan menendang keluar, langsung menginjak Pang De. Kamu, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Pang De dikejutkan dengan ketakutan. Suara Chen Xuan sedingin es, jika presiden dari 5 asosiasi perdagangan utama Anda datang secara pribadi, saya mungkin akan memberi mereka beberapa wajah. Tapi siapa kamu? Hanya beberapa sekretaris. Anda berani menjadi liar di depan asosiasi pedagang Yunsan kami. Apakah kamu benar-benar berpikir asosiasi pedagang Yunsan kita sia-sia? Pang De dan yang lainnya sangat terhina sehingga mereka tidak bisa berbicara. Dan kata-kata Chen Xuan bergema dengan presiden di sekitarnya, membangkitkan sentimen bersama. Biasanya, mereka tidak melihat sedikit pun wajah Pang De dan kelompoknya. Sejujurnya, para presiden ini telah lama tidak senang dengan berbagai praktik dari 5 asosiasi perdagangan besar tersebut. Dalam pandangan mereka, distrik komersial Sijiu telah menjadi berpuas diri dan tertutup, karena kontrol dari 5 asosiasi perdagangan utama tersebut, sehingga sangat sulit bagi pedagang luar untuk masuk, menyebabkan lingkaran setan di seluruh distrik. Sekarang, omelan Chen Xuan terhadap sekretaris asosiasi perdagangan ini menyuarakan sentimen mereka sendiri, memberi mereka rasa lega dari hati. Chen Xuan kemudian berseru, kembalilah dan beritahu tuanmu, aku telah memutuskan untuk mengambil alih asosiasi pedagang Yunsan. Tidak hanya itu, tapi saya juga akan menjadikan asosiasi pedagang Yunsan sebagai asosiasi terbesar di distrik komersial Sijiu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sebuah pernyataan berani yang membuat darah orang-orang dari asosiasi pedagang Yunsan mendidih karena kegembiraan. Pang De dan kelompoknya merasakan kemarahan yang membara tetapi tidak berani mengungkapkannya. Karena mereka terlalu ceroboh dan tidak membawa ahli seni bela diri hari itu, dengan kekuatan mereka saat ini, mereka bukan tandingan Chen Xuan. Chen Xuan tidak repot-repot menyia-nyiakan kata-kata pada orang-orang ini. Baiklah, kamu bisa tersesat sekarang. Pang De dan kelompoknya, seolah diampuni, buru-buru bergegas masuk ke dalam mobil dan melesat pergi dalam sekejap mata. Sebelum pergi, Pang De mau tidak mau berteriak dari jendela, Chen, tunggu saja, berani menyinggung 5 asosiasi perdagangan besar, dan Anda tidak akan dapat terus berbisnis di masa depan. Pang De ingin mengatakan sesuatu yang keras, tetapi sayangnya, penampilannya terlalu memalukan, dan kata-kata ini tidak dapat mengembalikan wajah 5 asosiasi perdagangan besar. Banyak orang di kerumunan di sekitarnya mulai mengkhawatirkan Chen Xuan. Presiden Chen, itu adalah 5 asosiasi perdagangan utama, kita semua telah mengalami metode mereka. Ya, sekarang kamu telah menyinggung mereka, aku khawatir hidup tidak akan mudah bagimu di masa depan. Chen Xuan tersenyum tipis, terima kasih atas pengingatnya, tapi yakinlah, kami di Asosiasi Pedagang Yunsan memiliki kepercayaan diri untuk menangani semua ini. Presiden-presiden lainnya saling memandang, dan sejujurnya, mereka masih sulit dipercaya. Namun, melihat sikap percaya diri Chen Xuan, mereka sangat menantikan bentrokan yang akan datang antara Asosiasi Pedagang Yunsan dan 5 asosiasi pedagang besar. Setelah upacara pembukaan selesai, para pedagang mitra menemukan jalan mereka ke Chen Xuan. Presiden Chen, kami telah menyinggung 5 asosiasi pedagang besar, dapatkah kami benar-benar berhasil? Ya, Presiden Chen, dengan metode dari 5 asosiasi pedagang, mereka pasti tidak akan membiarkan kita lolos dengan mudah. Para pedagang mitra lebih khawatir daripada yang berikutnya. Tapi Chen Xuan tetap tenang, jangan khawatir. Distrik komersial Sijiu ini, apapun yang terjadi, pada akhirnya dikendalikan oleh konsumen, bukan hanya beberapa asosiasi pedagang. Selama produk kami mendapatkan pengakuan konsumen, kami pasti bisa menjualnya. Kita tidak perlu peduli dengan pemikiran kuno asosiasi pedagang itu. Akhirnya, para pedagang mitra pergi dengan campuran keyakinan dan keraguan. Seminggu kemudian, 10 toko kesehatan seni bela diri dibuka di kota Sijiu secara bersamaan.
Bahkan sebelum dipasarkan, merek seni bela diri telah mengalami promosi dan branding yang ekstensif, memenuhi semua standar untuk penjualan eksternal. Dengan dukungan dari para mitra ini, lokasi yang dipilih untuk 10 toko seni bela diri ini semuanya berada di daerah paling makmur di kota Sijiu. Namun, pada hari pembukaan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Etalase yang seharusnya ramai di sekitar toko seni bela diri ini semuanya tutup. Seluruh jalan komersial yang ramai berubah menjadi gurun terpencil dalam semalam, pintu tertutup, pemandangan yang benar-benar menyedihkan. Hanya setelah bertanya, mereka mengetahui bahwa semua toko di sekitar toko seni bela diri telah dibeli dalam semalam. Jelas, ini adalah pembalasan dari 5 asosiasi pedagang besar. Melihat pemandangan yang sunyi ini, para pedagang mitra merasa hati mereka menjadi dingin. Mereka telah berinvestasi begitu banyak di toko-toko seni bela diri ini, dan pada hari pertama pembukaan, mereka menghadapi situasi seperti itu terlalu menyedihkan. Mereka hampir bisa memprediksi nasib buruk dari toko-toko seni bela diri ini dalam menghadapi tindakan keras besar-besaran oleh 5 asosiasi pedagang. Toko-toko ini mungkin tidak akan pernah terlihat. Para pedagang mitra segera pergi ke Purple Key dari timur untuk menemui Chen Xuan untuk meratapi kesengsaraan mereka. Setelah mendengarkan kisah celaka para pedagang mitra, Chen Xuan hanya tersenyum samar. Faktanya, dia telah lama mengantisipasi bahwa itu 5 asosiasi pedagang besar akan membalas terhadap mereka. Dia telah menekan Pang De dan yang lainnya dengan sangat buruk sebelumnya sehingga jika 5 asosiasi pedagang tidak mengambil kesempatan ini untuk menjebaknya, bahkan dia akan memandang rendah mereka. Chen Xuan mengeluarkan perintah langsung, beritahu semua orang, toko seni bela diri kami mengadakan perayaan pembukaan. Mulai hari ini, selama seminggu penuh, semuanya akan gratis. Mendengar kata-kata Chen Xuan, para pedagang mitra benar-benar tercengang. Presiden Chen, apa yang kamu katakan? Gratis. Para pedagang mitra mengira mereka salah dengar. Chen Xuan mengangguk, ya, benar-benar gratis, selama seminggu penuh. Para pedagang mitra saling memandang, benar-benar bingung. Seorang pedagang mitra mengumpulkan keberanian untuk mengingatkannya, Presiden Chen, ini kota Sijiu. Apakah Anda menyadari apa artinya menawarkan semuanya secara gratis? Kita akan kehilangan puluhan juta atau bahkan miliaran modal setiap hari. Ekspresi Chen Xuan tetap tenang, saya sangat sadar, tapi itulah efek yang saya inginkan. Bagi kami saat ini, semakin banyak kami kalah, semakin baik. Bab 702. Promosi terbodoh. Para mitra bisnis semua bingung ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Chen Xuan. Semakin banyak Anda kalah, semakin baik. Logika bengkok macam apa ini? Namun, Cui Ruyun sudah memahami ide Chen Xuan, yang dengan jelas menunjukkan keyakinannya yang besar pada kekuatan Brit Beniat Wellness Brand. Faktanya, pemikiran Cui Ruyun benar. Chen Xuan yakin. Alasan dia ingin menawarkan semuanya secara gratis sekarang adalah untuk menarik pelanggan dan kemudian membiarkan pelanggan ini dengan bebas mempromosikan jembatan di bawah kesehatan untuk mereka. Chen Xuan percaya bahwa begitu pelanggan ini mencoba sesuatu dari Brit Beniat Wellness hanya sekali, mereka akan ditaklukkan sepenuhnya dan pasti akan menjadi pelanggan tetap di masa depan. Adapun kerugian harian awal hampir 100 juta, Chen Xuan tidak menganggapnya terlalu serius. Itu hanya kehilangan 100 juta sehari, bukan? Dia, Chen Xuan, masih mampu memainkan game ini. Mitra bisnis agak khawatir dengan keputusan Chen Xuan, tetapi pada akhirnya, mereka memilih untuk mempercayainya. Segera, berita bahwa Brit Beniat Wellness menyediakan makanan gratis selama seminggu menyebar seperti api. Pertama di jalan-jalan dan gang-gang, dan segera menyebar ke seluruh internet. Hanya dalam waktu setengah hari, berita tentang pasokan makanan gratis selama 7 hari telah menyebar ke seluruh kota Sijiu. Tentunya seiring dengan kabar tersebut, nama Brit Beniat Wellness sebagai brand juga menyebar luas. Apapun yang terjadi, nama Brit Beniat Wellness telah difermentasi secara menyeluruh dengan acara gratis ini dan dikenal oleh semua orang. Sementara itu, di kantor pusat Asosiasi Pedagang Zongheng. Pada saat ini, di dalam aula besar markas Asosiasi Pedagang Zongheng, para pemimpin dari 5 asosiasi pedagang besar berkumpul. Hari ini, para pemimpin dari 5 asosiasi pedagang besar ini awalnya baru saja berkumpul untuk makan dan dengan santai berbicara tentang Asosiasi Pedagang Yunsan. Kenyataannya, mengingat besarnya Asosiasi Pedagang Yunsan, itu bahkan tidak layak disebut oleh kelima pemimpin ini. Seorang pendatang baru dari luar kota, berani mendirikan toko di kota Sijiu kami seolah-olah kami hanyalah dekorasi, kata seorang tetua dengan rambut beruban menghina. Penatua ini bernama Wen Qiyuan, kepala Asosiasi Pedagang Zongheng, dan orang paling bergengsi di antara kelima pemimpin ini. Wen Qiyuan tidak hanya bernilai beberapa ratus miliar tetapi juga memiliki banyak murid, masing-masing tokoh utama dalam dunia bisnis, kekayaan mereka sangat besar.
Wen Qiuan bisa disebut sebagai bapak baptis komunitas bisnis di negara Yan tanpa berlebihan. Memang, orang-orang muda saat ini, saya menemukan mereka semakin mengabaikan aturan. Mereka bahkan tidak berjalan dengan baik namun mereka ingin berlari. Betapa terburu-buru, kata sesepuh lain dengan jubah panjang sambil menyeruput tehnya, menggelengkan kepalanya dengan tatapan seseorang yang biasa menguliahi orang lain. Pada titik ini, sesepuh lain yang sedikit lebih muda berusia 60-an mengeluarkan desahan dingin. Tidak masalah, jika anak muda tidak memahami aturannya, maka kita akan mengajari mereka aturannya. Semua toko di sekitar apa yang disebut jembatan di bawah toko kesehatan telah ditutup oleh kami. Sekarang 10 jembatan di bawah toko kesehatan itu telah diubah menjadi pulau-pulau terpencil. Saya ingin melihat bagaimana mereka menjalankan bisnis mereka. Hahaha. Wen Qiuan dan yang lainnya juga tertawa terbahak-bahak. Saat itu, Pang De masuk dengan cepat dari luar. Elder Wen, izinkan saya memberitahu Anda kabar baik. Anak dengan nama keluarga Chen itu benar-benar gila. Pang De kemudian dengan bersemangat memberitahu mereka semua tentang rencana Bridgeport Wellness untuk menyediakan layanan gratis selama 7 hari. Setelah mendengar kata-kata Pang De, para pemimpin asosiasi pedagang tertawa terbahak-bahak. 7 hari layanan gratis. Apakah dia pikir ini adalah promosi penjualan toko kelontong desa? Hahaha. Menawarkan barang gratis di kota besar seperti kota Sijiu selama 7 hari penuh. Chen Xuan ini benar-benar menjadi gila. Dia pasti terpojok. Tapi kali ini, dia mungkin akan kehilangan segalanya, bahkan celana dalamnya. Hahaha. Beberapa presiden merasa bahwa Chen Xuan hanya mendekati kematian. Mulut Wen Qiuan juga mengungkapkan seringai menghina. Wen Qiuan telah berkecimpung dalam bisnis selama bertahun-tahun dan secara alami memiliki ketajaman bisnis, menjadi sosok ayah baptis di dunia bisnis. Dia langsung menebak apa niat Chen Xuan dalam memberikan barang gratis. Itu tidak lebih dari menggunakan kesempatan untuk mempromosikan nama merek restoran makanan kesehatannya. Sayangnya, dalam pandangan Wen Qiuan, ini benar-benar sia-sia. Karena menurut pengalaman Wen Qiuan, konsumen hanya akan tetap antusias selama periode bebas, tetapi setelah selesai, setelah merasakan manisnya, mereka tidak akan membayar layanan tersebut setelahnya. Ini adalah kebiasaan konsumsi yang dibentuk oleh pemikiran inersia mereka. Taktik promosi ini mungkin terlihat pintar, tapi sebenarnya sangat bodoh. Siapapun yang mengemukakan ide bodoh ini pasti benar-benar idiot. Dengan pemikiran ini, Wen Qiuan tidak lagi menganggap serius Chen Xuan dan asosiasi pedagang Yunsan. Biarkan mereka membuat keributan. Biarkan saja mereka. Kami hanya akan menunggu mereka lelah, lalu giliran kami untuk menuai manfaatnya. Presiden lainnya juga mengangguk setuju, menganggapnya sangat benar. Di sisi lain, ketika berita tentang 7 hari bebas menyebar, pintu masuk restoran makanan kesehatan yang sebelumnya sepi mulai menarik banyak pengunjung. Lagi pula, tidak ada orang di dunia ini yang tidak menyukai barang gratis. Para pengunjung ini mengantri di pintu restoran, membentuk antrean panjang yang pada puncaknya membentang lebih dari 1 kilometer, menyebabkan lalu lintas macet pada satu titik. Terutama para pria dan wanita lanjut usia, yang tidak akan melewatkan kesempatan bagus untuk menawar, dan terlebih lagi, mereka telah mendengar bahwa penekanan utama restoran makanan kesehatan ini adalah pada kesehatan, persis sesuai dengan apa yang mereka cari. Oleh karena itu, lansia merupakan proporsi tertinggi di antara pengunjung ini. Sedangkan untuk kaum muda, di kota-kota Sijiu yang bergerak cepat, mereka umumnya tidak memiliki kesempatan untuk mengantri untuk makan gratis. Para lansia telah mengantri selama 1 jam, dan akhirnya giliran mereka. Semangkuk mie kesehatan yang mengepul disajikan untuk mereka. Setelah 1 gigitan, mereka langsung merasakan aliran air hangat menyebar ke seluruh tubuh mereka. Ya ampun, ini rasanya sangat enak. Ini jelas mie paling enak yang pernah saya makan. Benar, ya ampun. Aku benar-benar hidup sia-sia selama beberapa dekade. Bagaimana bisa ada mie yang begitu enak di dunia ini? Para pengunjung lansia semuanya berseru dengan takjub. Segera, orang-orang mulai memperhatikan sesuatu yang lebih luar biasa. 3 hari kemudian, setelah pengunjung lanjut usia ini memanfaatkan semangkuk mie kesehatan gratis lainnya, mereka segera melihat perubahan pada tubuh mereka. Mengapa saya merasa sakit punggung saya hilang? Saya juga, rematik saya sepertinya sudah sembuh. Prostatku tidak sakit lagi, kencing pun terasa kuat sekarang. Ini ajaib. Makanan dari restoran ini benar-benar ajaib. Bab 703. Tidak bisa membiarkannya tegak. Semua orang tua ini telah menemukan perubahan pada tubuh mereka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan takjub. Tiba-tiba, berita bahwa makanan di bawah jembatan benar-benar dapat merevitalisasi kesehatan menyebar seperti api di kalangan orang paruh baya dan lanjut usia. Di supermarket diskon, saat tarian alun-alun, dan di taman, berita ini menyebar dengan gila-gilaan, seolah-olah telah menumbuhkan sayap.
Orang-orang lanjut usia yang belum menerima makanan gratis segera menyerbu ke lokasi, meskipun itu berarti menghabiskan 2 atau 3 jam, mereka ingin mencicipi makanan yang menyegarkan di bawah jembatan. Mungkin bahkan Chen Xuan tidak menyangka bahwa orang-orang lanjut usia ini akan menjadi kekuatan utama di balik revitalisasi bisnis makanannya di bawah jembatan. Beberapa hari kemudian, 7 hari persembahan gratis hampir berakhir. Selama di Asosiasi Pedagang Zongheng, ketua dari 5 asosiasi pedagang besar telah berkumpul kembali. 7 hari. Makanan yang menyegarkan di bawah jembatan benar-benar berhasil dengan 7 hari gratis. Saya sudah menghitungnya, hanya dalam 7 hari ini, kerugian untuk revitalisasi makanan di bawah jembatan setidaknya 10 miliar. 10 miliar. Begitu saja, sia-sia, bodoh, benar-benar terlalu bodoh. Hahaha. Ketua asosiasi semua tertawa terbahak-bahak, menikmati kemalangan itu. Wen Qiuan juga menunjukkan penghinaan. Kerugian sebesar itu telah sesuai dengan harapannya selama ini, dan itu ditakdirkan untuk menjadi promosi yang tidak menguntungkan. Kerugian 10 miliar hanyalah permulaan. Hari ini adalah hari ke-8, juga hari di mana revitalisasi makanan di bawah jembatan berhenti gratis dan memulai penjualan reguler. Kebangkrutan mereka baru dimulai hari ini. Saat Wen Qiuan berbicara, dia menoleh ke sekretaris seniornya, "Bukankah saya menyuruh Anda untuk mengawasi situasi di revitalisasi food place di bawah jembatan? Bagaimana situasi di sana sekarang?" Sekretaris senior dengan cepat berdiri, melapor kepada ketua, "Saya telah mengirim Pang De untuk mengintai, kita akan segera mendapat balasan." Saat mereka berbicara, Pang De berlari dengan ekspresi panik. "Pang De, bagaimana situasi dengan revitalisasi makanan di bawah jembatan?" tanya sekretaris senior. "Apalagi itu, pasti hampir tidak ada orang di sana sekarang." Hahaha. Beberapa ketua sudah mengantisipasi dan tertawa terbahak-bahak. Namun, apa yang dikatakan Pang De selanjutnya benar-benar mengejutkan mereka. "Ketua, ini buruk, kerumunan di revitalisasi makanan di bawah jembatan sama padatnya seperti sebelumnya." "Apa?" Semua orang tercengang. Wen Qiuan juga merasa sulit untuk percaya, bagaimana bisa? "Ketua, saya jamin itu benar. Saya mengunjungi masing-masing dari 10 toko makanan revitalisasi di bawah jembatan, dan setiap toko sangat sibuk, tanpa tempat duduk tersisa." Pang De melaporkan, sangat terkejut. Setelah mendengar kata-kata Pang De, seluruh aula terdiam. Ketua dari 5 asosiasi semuanya mengenakan ekspresi canggung, situasinya benar-benar melebihi harapan mereka. Wen Qiuan mulai meragukan pilihan hidupnya. Mengapa? Mengapa apa yang dia lihat sebagai strategi promosi yang paling bodoh berhasil? Apakah ada yang salah dengan ketajaman bisnisnya? Atau apakah pengalaman bisnisnya selalu salah? Mustahil. Itu tidak mungkin. Kemudian, salah satu ketua mengajukan spekulasinya. "Saya tahu sekarang, pelindung ini harus dibayar aktor yang disewa oleh pria bermarga Chen itu." Pernyataan ini merupakan pencerahan bagi yang bingung. Ketua lainnya juga tiba-tiba menyadari. Bahkan Wen Qiuan merasa seolah-olah kebenaran telah menyadarkannya. Ya, mengapa dia tidak memikirkannya? Setelah masa bebas, masih memiliki begitu banyak pelanggan jelas tidak normal. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa pelanggan ini palsu, semuanya disewa oleh Chen Xuan dengan uang. Baiklah, jika dia ingin bermain-main dengan tipu daya dan tipu daya, biarkan dia melakukannya. Baru saja kehilangan 1 miliar, dan sekarang dia bahkan harus mengeluarkan uang untuk mempekerjakan orang untuk meningkatkan suasana. "Saya sangat ingin melihat berapa banyak uang yang dimiliki Tuan Chen, apakah itu cukup untuk menutupi kerugiannya?" Wen Qiuan berbicara dengan dingin, dengan suasana seseorang yang duduk dan menunggu untuk menikmati pertunjukan. Presiden asosiasi pedagang lainnya juga mencibir berulang kali, mengira Chen Xuan sedang menggali kuburannya sendiri. Namun, 3 hari berlalu, dan kerumunan di tempat peristirahatan kesehatan jembatan tetap tidak berkurang. Pada titik ini, orang-orang dari 5 asosiasi pedagang besar tidak bisa lagi duduk diam. Bahkan jika itu berarti menghabiskan uang untuk mempekerjakan orang, ada batasannya. Untuk mengirim begitu banyak sil setiap hari, pengeluaran harian harus setidaknya lebih dari 2 miliar. Dana asosiasi pedagang Yunsan, tidak peduli seberapa melimpahnya, tidak dapat menahan pemborosan seperti itu. Wen Qiuan dan yang lainnya akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Selanjutnya, Wen Qiuan segera mengirim orang-orang untuk melakukan penyelidikan di tempat peristirahatan kesehatan jembatan. Penyelidikan mengungkapkan bahwa semua pelanggan datang secara sukarela, sama sekali tidak ada uang yang dihabiskan untuk menyewa sales. Mendengar hal ini, Wen Qiuan dan yang lainnya benar-benar panik. Tanpa mengeluarkan uang untuk sil, namun tetap mempertahankan tingkat penjualan yang mencengangkan, hal seperti itu benar-benar di luar imajinasi mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Wen Qiuan terdiam. 4 presiden lainnya juga agak tidak percaya.
Niat awal mereka adalah menggunakan insiden ini di retret kesehatan jembatan untuk mengintimidasi asosiasi pedagang Yunsan. Tetapi situasi saat ini benar-benar melebihi harapan mereka. Elder Wen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dengan Bridge Health Retreat melakukan bisnis yang begitu baik, kita tentu tidak bisa membiarkan pria bermarga Chen itu melanjutkan. Ya, kami benar-benar tidak bisa membiarkan Chen itu menjadi yang teratas. Sebelumnya, para presiden ini sama sekali tidak ingin Chen Xuan mendapatkan pijakan di kota Sijiu, tetapi sekarang, mereka semua merasakan krisis dari Chen Xuan. Jika Chen Xuan dan asosiasi pedagang Yunsan-nya benar-benar meningkat, mereka mungkin memang mengancam status 5 asosiasi pedagang mereka. Wajah Wen Qiuan gelap, dan dia berkata dengan dingin, menurutmu dia bisa berdiri tegak di bawah pengawasan 5 asosiasi pedagang besar kita? Dia masih terlalu hijau. Setelah itu, Wen Qiuan mengeluarkan perintahnya kepada Pang De. Setelah mendengar rencana Wen Qiuan, 4 presiden lainnya menunjukkan kegembiraan, dengan suara bulat menyuarakan persetujuan mereka. Pang De juga sombong, Presiden, serahkan saja padaku, aku akan mengurusnya sekarang. Keesokan harinya, tempat peristirahatan kesehatan jembatan menjadi ramai seperti biasanya, dengan antrean panjang pengunjung menunggu di pintu masuk. Namun, saat itu, perutku sangat sakit. Seorang pria kekar yang sedang makan tiba-tiba menjerit kesakitan, memegangi perutnya saat dia jatuh ke tanah. Staf, melihat pemandangan ini, buru-buru pergi untuk membantunya bangun. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Apa yang terjadi padamu? Anggota staf bertanya dengan prihatin. Tapi pria kekar itu mendorong anggota staf itu menjauh. Dia mengutuk, menurutmu apa yang terjadi? Saya hanya menjadi seperti ini setelah makan makanan dari Bridge Health Retreat. Semuanya, ayo lihat. Ada hal-hal kotor dalam makanan di Bridge Health Retreat. Ini racun. Siapapun yang memakannya akan diracuni. Bisnis yang tidak bermoral, membunuh orang. Bab 704. Naskah ini salah. Memang, pria kekar yang sakit perut ini secara khusus dibawa oleh Wen Qiuan untuk berurusan dengan Chen Xuan. Mengolesi reputasi retret di bawah jembatan dan mengotori nama Chen Xuan, itulah ide Wen Qiuan. Metodenya memang agak najis, tapi berhasil dengan sangat baik. Bisnis yang mendiskreditkan satu sama lain adalah taktik umum yang digunakan oleh Wen Qiuan dan rekan-rekannya ketika mereka masih muda. Dalam pandangan mereka, metode ini pasti akan efektif pada retret di bawah jembatan juga. Sambil memegangi perutnya dan berteriak, pria kekar itu sudah mulai menunggu pemandangan pengunjung yang ketakutan dengan keadaannya dan memukul mundur. Ya, mengolesi orang lain, sesederhana itu. Namun, yang mengejutkan orang kuat itu, situasi hari ini tampak sedikit tidak terduga. Para pengunjung, setelah mendengar teriakan orang kuat itu, sama sekali tidak berniat melarikan diri, melainkan memandangnya seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Seorang lelaki tua bahkan mendatangi lelaki kuat itu, menendangnya 2 kali dengan kakinya, dan berkata dengan tidak sabar, apakah kamu sudah selesai makan? Jika sudah selesai, maka cepatlah pergi. Kami masih mengantri di sini. Tepat, jika kamu sudah selesai, cepat dan pergi. Sekarang giliran kita. Kami sudah mengantri selama 2 jam, cepatlah. Dari kerumunan di belakang, ketidaksabaran dalam bentuk mengusir juga bisa terdengar. Pria kuat itu sedikit tertegun. Tidak, saya baru saja berkata, saya makan makanan mereka, dan perut saya sakit. Makanan mereka bermasalah. Ini beracun. Orang kuat itu berteriak keras, mencoba membuat tuduhannya. Namun lelaki tua itu tampak kesal, kamu makan makanan mereka, dan perutmu sakit. Benar, pria kuat itu mengangguk berulang kali. Orang tua itu kemudian berkata, itu karena perutmu bermasalah, apa hubungannya dengan makanannya? Apa? Orang kuat itu bingung. Tepatnya, begitu banyak dari kita telah makan di sini selama seminggu sekarang, dan tidak ada dari kita yang sakit perut, hanya kamu yang sakit perut, bukankah perutmu yang bermasalah? Orang kuat, apa yang terjadi? Berbicara secara logis, semua orang datang ke sini untuk makan, orang-orang tua ini harus berada di sisinya, bukan? Mengapa mereka semua berdiri dengan bisnis itu? Ini tidak mengikuti naskah yang ada dalam pikirannya. Baiklah, karena kamu sudah selesai, cepatlah pergi, jangan tunda makan kita. Tepat, jika perutmu sakit, cari saja tempat untuk mengurusnya, jangan tunda urusan. Pria yang sudah dewasa, menangis karena sakit perut, sungguh gerakan yang banci. Orang-orang muda akhir-akhir ini, benar-benar terlalu melodramatis. Tepatnya, jika putriku mencari pacar, dia pasti tidak dapat menemukan orang seperti ini, terlalu cengeng di permukaan, siapa tahu mungkin ada masalah di area lain. Itu benar, putri bibi kedua tetangga kita menikah seperti itu, tidak punya anak selama 10 tahun. Pernikahan itu pasti tidak bahagia.
Mereka harus membiarkan dia makan makanan dari bawah jembatan mundur, mungkin itu akan menyembuhkannya. Ide bagus, aku akan meneleponnya sekarang. Paman dan bibi itu, mengobrol satu demi satu, telah sepenuhnya mengesampingkan pria kuat itu. Pria kuat itu benar-benar tercengang. Aku sedang ditipu di sini. Bisakah kalian setidaknya menunjukkan rasa hormat terhadap profesiku? Bagaimana Anda bisa mengabaikan saya seperti ini? Sementara pria kekar itu menggerutu pada dirinya sendiri, lelaki tua itu mendesaknya lagi, ada apa denganmu, apakah kamu pergi atau tidak? Jika kamu tidak segera pergi, aku akan berbaring di sini dan mengatakan kamu memukulku. Mendengar kata-kata ini, pria kekar itu hampir takut untuk buang air kecil. Aku pergi, aku pergi. Dengan kata-kata itu, dia bergegas dan melarikan diri dari etalase makanan di bawah jembatan. Takut, sangat takut. Di tempat seperti ini, dia benar-benar tidak berani datang untuk kedua kalinya. Skenario yang sama sedang berlangsung di etalase makanan di bawah jembatan lainnya pada saat itu. Mereka yang awalnya bermaksud memfitnah makanan di bawah jembatan dan merusak reputasinya akhirnya diusir oleh para pelindung. Yang mencengangkan adalah para pengunjung ini bertindak sepenuhnya atas kemauan mereka sendiri. Bahkan Chen Xuan tidak mengantisipasi hasil seperti itu. Pada kenyataannya, semua ini berkat keefektifan nutrisi di bawah jembatan itu sendiri yang tak terbantahkan. Selama berhari-hari, para pelanggan telah tumbuh untuk sepenuhnya mempercayai manfaat kesehatan dari makanan yang disajikan di toko-toko Underbridge Nourishment, jadi tentu saja, mereka tidak akan mempercayai siapapun yang menjelek-jelekannya. Sementara itu, di Asosiasi Pedagang Zongheng. Sekarang, makanan di bawah jembatan pasti benar-benar berantakan. Hahaha. Tentu saja, kali ini, cukup memberi nama keluarga Chen itu waktu yang sulit. Tragis, sungguh tragis. Melayaninya dengan benar, mari kita lihat apakah dia berani menentang 5 asosiasi pedagang besar kita lagi. Hahaha. Para presiden sangat senang dengan diri mereka sendiri. Tapi saat itu, Pang De sekali lagi datang. Penatua Wen, presiden yang terhormat, sesuatu yang buruk telah terjadi. Orang-orang kita telah diusir. Setelah itu, Pang De menceritakan semua yang terjadi di toko makanan di bawah jembatan dengan sangat rinci. Setelah mendengar cerita Pang De, Wen Qiuan dan yang lainnya tidak bisa tertawa lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Wen Qiuan dan yang lainnya tidak dapat memahami bagaimana taktik ini, yang selalu bekerja dengan sempurna pada orang lain, benar-benar gagal melawan Chen Xuan. Penatua. Elder Wen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Presiden lainnya akhirnya resah, semua mencari Wen Qiuan untuk pemikirannya. Pada saat ini, Wen Qiuan tenggelam dalam keheningan. Untuk alasan yang tidak diketahui, dia tiba-tiba merasa bahwa dia semakin tua dan agak ketinggalan zaman. Jika tidak, sebagai pengusaha sukses yang telah berbaur di pasar selama bertahun-tahun, yang disebut Bapak Baptis Bisnis, bagaimana mungkin dia sekarang gagal berurusan dengan pendatang baru? Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Elder Wen merasakan ketidakberdayaan. Pada akhirnya, 5 asosiasi pedagang besar tidak dapat menemukan pendekatan yang lebih baik untuk mengatasi munculnya makanan di bawah jembatan. Selama setengah bulan berikutnya, 10 etalase makanan di bawah jembatan tetap dalam keadaan yang sangat ramai dengan antrian panjang pelanggan di pintu masuk. Di seluruh jalan dan gang kota Sijiu, hampir setiap percakapan membahas tentang betapa lezat dan sehatnya makanan di Underbridge Nourishment. Khusus untuk lansia, munculnya makanan di bawah jembatan bisa dikatakan telah menyelamatkan kesehatan mereka. Setelah makan makanan dari makanan di bawah jembatan, penyakit orang-orang tua ini hampir semuanya mereda sampai batas tertentu, banyak dari penyakit kronis mereka bahkan sembuh total, yang tidak kalah ajaibnya dibandingkan dengan pengobatan. Dan hanya dalam waktu setengah bulan, penjualan 10 toko makanan di bawah jembatan telah menembus angka 10 miliar. Fakta telah membuktikan bahwa strategi Chen Xuan sebelumnya dalam menawarkan makanan gratis telah mencapai kesuksesan mutlak. Bab 705 Dunia Mistik. Dalam sebulan terakhir ini, ungkapan pemulihan di bawah jembatan hampir menjadi titik fokus pembicaraan semua orang. Dan Asosiasi Pedagang Yunsan telah menjadi bintang baru yang sedang naik daun di distrik komersial Sijiu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Meskipun kekuatan Asosiasi Pedagang Yunsan saat ini masih jauh dari mampu bersaing dengan 5 asosiasi pedagang utama, terbukti bagi siapapun bahwa, mengingat tingkat pertumbuhannya saat ini, melampaui 5 asosiasi utama dan menjadi asosiasi pedagang terkemuka di distrik komersial Sijiu hanyalah masalah waktu. Paling tidak, periode setengah bulan yang singkat ini telah meletakkan dasar yang kuat untuk kerajaan komersial Asosiasi Pedagang Yunsan di masa depan. Chen Xuan tidak terlalu memperhatikan popularitas pemulihan di bawah jembatan yang berkembang pesat, atau pertumbuhan pesat Asosiasi Pedagang Yunsan, karena semua ini sesuai dengan harapannya. Apa yang dia inginkan di masa depan adalah kekayaan dan energi yang setara dengan 4 keluarga besar utara.
selatan, timur, dan barat. Apa yang dia miliki sekarang tidak cukup, jauh dari cukup. Sementara merek pemulihan di bawah jembatan melanda kota Sijiu, Chen Xuan dikurung di kamar sewaannya, meluangkan waktu untuk berkultivasi. Baru-baru ini, Chen Xuan dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasinya berada di ambang terobosan, hanya jendela kertas yang jauh dari inti emas. Hari itu, seperti biasa, Chen Xuan duduk bermeditasi di kamarnya, merasakan aliran ki sejati di dalam tubuhnya. Tiba-tiba, dia merasakan semua ki sejati di dalam tubuhnya mengalir tak terkendali ke arah dantiannya. Seolah-olah ada pusaran besar di daerah dantian, menyerap semua ki sejati dari tubuhnya. Chen Xuan segera menggunakan metode introspeksi untuk memeriksa tubuhnya. Saat berikutnya, dia dikejutkan oleh pemandangan di hadapannya. Dalam kegelapan tubuhnya, pusaran putih besar perlahan berbalik. Pemandangan ini menyerupai pemandangan galaksi kosmik yang berputar-putar. Di dalam Chen Xuan, seolah-olah keberadaan seperti galaksi telah terbentuk. Dan di pusat galaksi ini, sebuah bola emas terang bersinar cemerlang, menerangi seluruh area gelap. Chen Xuan segera menyadari bahwa itu bola emas ini adalah inti emas. Saat inti emas akhirnya terkondensasi, saat berikutnya, boom. Sebuah ledakan keras meraung, dan gelombang ki sejati yang luar biasa tiba-tiba meletus dari tubuh Chen Xuan, memenuhi seluruh ruangan. Bersamaan dengan itu, kolom energi yang kuat melesat ke langit kota Sijiu. Kolom energi ini tidak terlihat oleh mata telanjang orang biasa, hanya dapat dideteksi oleh ahli seni bela diri sejati atau sesama kultivator yang dapat merasakan keberadaannya. Pada saat ini, di banyak tempat di kota Sijiu, orang-orang kuat melihat ke arah tempat kolom energi naik, ekspresi kaget di wajah mereka. Kolom energi ini adalah tanda terobosan oleh individu yang sangat kuat. Semakin kuat kolomnya, semakin kuat individunya. Sekarang, saat tiang itu membentang 1 kilometer ke langit dan dapat dirasakan oleh semua individu kuat di kota Sijiu, itu berarti kekuatan individu tersebut telah mencapai tingkat kekuatan yang tak terbantahkan. Saat ini, di sebuah perkebunan yang luas di dalam kota Sijiu. Perkebunan ini terletak di tengah kota yang ramai, dikelilingi oleh hutan. Jika seseorang tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa perkebunan sebesar itu bisa ada di tanah kota Sijiu yang sangat berharga. Namun nyatanya, ini bukan sembarang perkebunan, itu adalah pangkalan militer rahasia. Pada saat ini, sebuah lift naik dari lantai bawah tanah ke-10 ke permukaan. Seorang wakil petugas berpakaian hitam bergegas ke lantai atas ke sebuah kantor di lantai 3 di atas tanah. Ketua tim, ada kecelakaan. Baru saja kita. Deputi baru saja mulai melaporkan situasi yang terdeteksi beberapa saat yang lalu, tetapi tiba-tiba berhenti berbicara. Di depan matanya, seorang pria mengenakan mantel hitam, berdiri membelakangi dia di depan jendela setinggi langit-langit, menatap tajam ke kejauhan, di mana kolom cahaya energi naik. Mystic Realm. Saya tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, negara yang akan menghasilkan individu Mystic Realm lainnya. Xiao Nantian tidak bisa menahan desahan saat dia melihat langit yang jauh. Sebagai pejabat tertinggi grup naga, kemunculan individu yang kuat seperti itu memang jarang dia saksikan. Pemimpin tim, dengan individu yang begitu kuat yang tersisa di kota Sijiu, dapatkah mereka mengganggu stabilitas di sini? Apakah kita perlu mengambil tindakan apapun untuk mengendalikannya? Deputi menyuarakan keprihatinannya sendiri. Xiao Nantian mendengus pelan, kontrol. Apakah menurut Anda individu yang kuat pada level ini adalah seseorang yang dapat dengan mudah dikatakan ingin dikendalikan dan dikendalikan oleh Dragon Group? Melihat situasi saat ini, dia mungkin sudah berada di kota Sijiu ini selama lebih dari 1 atau 2 hari. Mengingat dia belum pernah melakukan sesuatu yang keterlaluan sebelumnya, kemungkinan besar dia tidak akan menimbulkan masalah di masa depan. Xiao Nantian memiliki penilaiannya sendiri jauh di dalam dan tidak akan panik hanya karena kehadiran entitas yang begitu berbahaya. Tetap saja, wakilnya tidak sepenuhnya diyakinkan, tapi bagaimanapun juga, ini adalah individu yang kuat di dunia mistik. Karena Dragon Group adalah unit penanggung jawab yang relevan, jika kita tidak tahu apa-apa tentang dia, saya khawatir akan sulit untuk menjelaskan diri kita sendiri jika kesalahan datang dari atas. Xiao Nantian menjawab dengan ekspresi tenang, jangan khawatir, saya akan melakukan kontak dengan orang ini sendiri. Pilar cahaya energi sebenarnya hanya ada selama 2 hingga 3 detik, praktis hilang dalam sekejap mata. Namun, justru 2 hingga 3 detik singkat itulah yang membuat orang-orang kuat di seluruh kota Sijiu sangat terguncang. Kota Sijiu penuh dengan harimau berjongkok dan naga tersembunyi, tetapi kekuatan individu kuat yang tidak teridentifikasi ini setidaknya cukup untuk menghancurkan 99% dari mereka, yang secara alami menyebabkan alarm. Sementara semua orang berspekulasi tentang identitas individu yang kuat ini, sebuah berita menyebar seperti api ke seluruh dunia bawah tanah. Seorang individu kuat terselubung dari dalam kelompok naga baru-baru ini mencapai terobosan dan memasuki dunia mistik.
Berita ini mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia bawah tanah secara instan. Mystic Realm. Bahkan dalam skala global, ini benar-benar di antara jajaran individu kuat teratas. Tidak heran mereka mampu membuat terobosan di kota Sijiu tanpa menghadapi pertanyaan apapun, karena ternyata itu adalah salah satu milik Dragon Group. Awalnya, Dragon Group sudah memiliki pencegahan yang signifikan di dunia bawah tanah. Mereka bukan hanya departemen khusus resmi, tetapi mereka juga mengumpulkan individu-individu kuat yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, dengan lahirnya individu kuat Mystic Realm, kekuatan Dragon Group telah tumbuh semakin hebat, dan mereka yang telah memendam niat buruk di kota Sijiu, sekarang benar-benar tenang. Lagi pula, belum lagi yang lain, hanya menghadapi master alam mistik seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh orang-orang kuat biasa ini. Di kantor kelompok naga, Xiao Nantian memandangi kota yang tenang itu, wajahnya tersusun dengan ketenangan yang tak terlukiskan. Berita dari dunia bawah tanah itu, tentu saja, sengaja dirilis olehnya. Karena asal-usul individu kuat Mystic Realm itu tidak jelas dan tidak diklaim, mereka mungkin juga diklaim oleh Dragon Group. Entah itu untuk mengintimidasi orang lain atau dari sudut pandang kepentingan pribadi, Dragon Group unggul dalam situasi ini. Bab 706. Primordial, Yuan Chongbao. 2 hari kemudian, di Asosiasi Pedagang Zongheng. Berbeda dengan ketenangan beberapa hari terakhir, ketua dari 5 asosiasi pedagang besar semuanya dalam keadaan cemas yang tak dapat dijelaskan. Tidak heran mereka sangat cemas, hanya dalam waktu setengah bulan, akumulasi modal asosiasi pedagang Yunsan telah mencapai hampir 10 miliar. Tingkat pertumbuhan yang begitu cepat tidak terbayangkan bahkan untuk 5 asosiasi pedagang besar ini. Ini akan membuat siapapun terburu-buru. Elder Wen, kecepatan pengembangan asosiasi pedagang Yunsan terlalu cepat. Kita harus menemukan solusi sesegera mungkin, jika tidak, kita mungkin benar-benar kehilangan kesempatan. Ya, Elder Wen, kita harus bergerak cepat. Beberapa ketua berkata satu demi satu. Wen Qiuan berkata dengan wajah cemberut, jangan khawatir, saya sudah meminta seorang guru untuk datang. Chen Xuan itu, dia tidak akan pergi jauh. Setelah mendengar ini, mata ketua berbinar. Seorang master. Elder Wen, siapa tuan yang kamu bicarakan? Sementara itu, di sebuah toko makanan kesehatan di bawah jembatan, seorang pria berusia di atas 50 tahun dengan pakaian putih dengan sungguh-sungguh menikmati semangkuk mie kesehatan. Di permukaan, pria berbaju putih ini tampak tidak berbeda dengan restoran biasa. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat melihat bahwa sup mie di mangkuk pria itu seperti danau yang luas, dengan beberapa pusaran air kecil terlihat jelas. Tidak hanya itu, mie dalam mangkuk bergerak ke arah mulut pria itu seolah-olah mereka adalah naga yang hidup kembali. Semangkuk mie kesehatan biasa ini sekarang telah berubah menjadi lanskap miniatur pegunungan dan danau di bawah kendali ki sejati pria itu, membentuk gambaran yang fantastis dan hidup. Pakar ini tidak lain adalah pemimpin Aula Hunyuan, Yuan Chongbao. Wen Qiuan berkata dengan tidak menyenangkan di dalam asosiasi pedagang Zongheng. Kerumunan terkejut, Aula Hunyuan. Sekte bela diri sejati, Aula Hunyuan. Semua ketua menunjukkan ekspresi gembira. Saya pernah mendengar bahwa Yuan Chongbao adalah ahli terkemuka, dan hanya ada beberapa di kota Sijiu yang bisa menandinginya. Hunyuan Hall memiliki sejarah panjang dan merupakan salah satu dari 3 sekte bela diri sejati yang langka yang diizinkan ada di kota Sijiu. Dengan Master Yuan Chongbao mengambil tindakan, anak Chen Xuan itu mungkin akan menemui jalan buntu untuk selamanya kali ini. Hahaha. Kelompok itu menyerbu ke Saden Frude. Jika bermain bagus tidak berhasil, maka inilah saatnya untuk bermain tangguh. Kali ini, Chen Xuan dan asosiasi pedagang Yunsan-nya benar-benar selesai. Saat itu, di dalam toko makanan kesehatan di bawah jembatan. Setelah menyelesaikan seteguk sup mie terakhir, Yuan Chongbao memukul bibirnya dengan puas. Harus diakui, rasa makanan di toko makanan kesehatan di bawah jembatan ini memang sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya, Yuan Chongbao dapat dengan jelas merasakan efek nutrisi dari bahan-bahan yang meningkatkan kesehatan dalam makanan yang terus-menerus meremajakan tubuhnya setelah makan. Rasanya enak, dan ada manfaat kesehatan yang nyata, tidak heran toko makanan kesehatan di bawah jembatan ini telah mencapai kesuksesan yang luar biasa. Namun, mulai hari ini dan seterusnya, itu bukan lagi kemenangan Chen Xuan, tapi kemenangannya, Yuan Chongbao. Halo Tuan, total konsumsi Anda adalah 168 yuan. Apakah Anda akan membayar tunai atau dengan pembayaran seluler? Seorang pelayan yang tersenyum datang dan berkata. Yuan Chongbao mengeluarkan tisu untuk menyeka mulutnya dan berkata dengan acuh tak acuh, Ketua Asosiasi Pedagang Yunsan Anda bernama Chen Xuan, kan? Suruh dia datang menemuiku. Pelayan itu berhenti sejenak, agak bingung, Tuan, apa yang Anda katakan? Saya katakan.
Yuan Chongbao dengan lembut mengetuk meja di depannya. Sikap acuh tak acuh. Boom! Meja di depan langsung pecah, berubah menjadi tumpukan pecahan, seluruh toko berantakan dalam sekejap. Yuan Chongbao melanjutkan, suruh Chen Xuan datang menemui saya. Para pengunjung di sekitar benar-benar terkejut dengan pemandangan ini. Server sangat ketakutan sehingga dia jatuh dan duduk di tanah. Menghancurkan meja dengan satu telapak tangan ini benar-benar melampaui imajinasinya. Server tidak lagi berani ragu dan buru-buru menyampaikan pesan tersebut kepada manajer toko. Setengah jam kemudian, sebuah mobil berhenti di depan toko, dan Chen Xuan keluar dari mobil. Pada titik ini, banyak pengunjung berkumpul di sekitar toko, hanya untuk diblokir di luar oleh beberapa orang yang mengenakan pakaian bela diri hitam, tidak diizinkan memasuki toko. Orang-orang dengan pakaian bela diri hitam ini adalah murid dari Aula Hunyuan. Di luar orang-orang dari Aula Hunyuan, area di sekitar toko juga telah menarik cukup banyak orang dari komunitas bela diri. Beberapa saat yang lalu, berita tentang tindakan Yuan Chongbao mengerahkan kekuatan di bawah jembatan telah menyebar di dunia bawah. Orang-orang dari komunitas bela diri segera bergegas untuk menyaksikan kegembiraan itu. Lagi pula, tidak setiap hari Anda bisa melihat kepala aula dari sekte bela diri sejati menggunakan kekuatannya. Sebagian besar orang dari komunitas bela diri ada di sana hanya untuk menyaksikan keterampilan Yuan Chongbao dan untuk memperluas wawasan mereka. Chen Xuan turun dari mobil dan setelah melihat para pengunjung memblokir di luar, ekspresinya langsung menjadi gelap. Chen Xuan tidak keberatan diganggu, tetapi setiap restoran telah mengantri lama untuk mendapatkan giliran, dan sekarang mereka ditahan karena orang di dalam, yang membuat Chen Xuan merasa sangat menyesal. Ini adalah rasa tanggung jawabnya sebagai pemilik toko sekarang. Chen Xuan, saya sudah meminta seseorang memeriksa, orang di dalam itu disebut Yuan Chongbao, kepala balai Hunyuan Sekte Bela Diri Sejati Kota Sijiu, dengan kekuatan luar biasa. Hati-hati. Cui Ruyun dengan ramah mengingatkannya dari samping. Chen Xuan mendengus dingin, jangan khawatir, orang yang harus berhati-hati adalah dia. Dengan itu, Chen Xuan langsung masuk ke toko. Pada saat ini, semua orang di dalam toko sudah dibersihkan, hanya menyisakan Yuan Chongbao. Yuan Chongbao saat ini sedang memakan mie di mangkuknya dengan kepala tertunduk. Di sebelahnya, sudah ada 5 atau 6 mangkuk kosong yang ditumpuk. Makanan di tokomu lumayan, aku sangat puas. Yuan Chongbao memuji sambil menyantap mie yang bergizi. Chen Xuan tidak tertarik dengan kata-kata Yuan Chongbao, dia menepi di bangku dan duduk di depan Yuan Chongbao. Bicaralah, apa yang kamu inginkan dengan datang ke sini? Chen Xuan bertanya dengan santai. Tanpa mengangkat kepalanya, Yuan Chongbao berkata, di kota Sijiu ini, jangan pernah bermimpi menghasilkan banyak uang sendirian. Anak muda, seseorang meminta saya untuk memberi Anda tip. Anda telah menghalangi jalan orang lain menuju kekayaan. Alis Chen Xuan terangkat, apakah seseorang dari 5 asosiasi pedagang besar yang mengirimmu? Yuan Chongbao tidak menyangkalnya, kamu bisa mengatakan itu. Saya berhutang budi kepada Wen Qiyuan ketika saya masih muda, dan sekarang saya harus membayarnya kembali dengan Anda. Awalnya, aku akan memaksamu ke jalan buntu, membuatnya agar bisnismu di bawah jembatan tidak bisa tinggal di kota Sijiu lagi, tapi sekarang, aku berubah pikiran. Bab 707 aku bisa melindungimu. Alis Chen Xuan terangkat, tertarik dengan kata-kata Yuan Chongbao. Yuan Chongbao akhirnya menghabiskan gigitan mie terakhirnya, menyeka mulutnya, dan menatap Chen Xuan untuk melanjutkan, jika saya tidak salah, semua hidangan yang menyehatkan ini dan sejenisnya hanyalah sisa-sisa kemampuan Anda, kan? Kamu, tahu cara memperbaiki pil. Beberapa kata sederhana itu membuat Chen Xuan melihat apresiasi kedua. Dia tidak pernah mengungkapkan kepada orang lain bahwa dia tahu penyulingan pil, tapi sekarang, Yuan Chongbao ini telah menebaknya hanya dengan memakan beberapa mangkuk mie yang dia buat. Penilaian seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai orang biasa. Faktanya, bagi Yuan Chongbao, membuat penilaian seperti itu sama sekali tidak sulit. Karena dari hidangan tersebut, Yuan Chongbao sudah merasakan khasiat obat yang efektif untuk tubuh manusia. Yuan Chongbao dapat menyatakan bahwa hidangan ini bukan hanya untuk menjaga kesehatan, esensi mereka sebenarnya adalah obat. Selain itu, pasangan berbagai ramuan dalam hidangan ini dan efek yang bisa mereka bawa jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Karena alasan inilah Yuan Chongbao dengan berani berspekulasi bahwa Chen Xuan harus mengetahui metode persiapan obat yang lebih canggih, bahkan pemurnian pil. Ya, bagaimana dengan itu? Chen Xuan tidak menyangkal tetapi langsung menjawab. Setelah mendengar jawaban Chen Xuan, hati Yuan Chongbao melonjak kegirangan. Sebagai seorang seniman bela diri, meningkatkan kultivasinya selalu menjadi pengejaran seumur hidupnya. Seperti banyak orang lain, dia telah lama mendengar banyak legenda tentang seni kuno pemurnian pil, hanya saja sayang sekali itu hanya legenda.
Bahkan jika pemurnian pil ada, itu pada dasarnya telah hilang. Saat ini, kebanyakan orang yang mengaku mengetahui seni pemurnian pil kebanyakan adalah penipu. Tapi sekarang, mendengar pemuda ini mengaku tahu seni pemurnian pil, Yuan Chongbao tidak ragu sama sekali. Sangat bagus. Yuan Chongbao mengangguk dalam-dalam. Ayo sekarang, anggap aku sebagai tuanmu, dan tawarkan pengetahuanmu tentang pemurnian pil, dan aku akan memastikan bahwa itu kamu tidak dilecehkan oleh 5 asosiasi pedagang besar dan asosiasi pedagang Yunsanmu tumbuh subur di kota Sijiu selamanya. Wajah Yuan Chongbao penuh dengan arogansi, seolah-olah merupakan kehormatan besar bagi Chen Xuan untuk menganggapnya sebagai seorang master. Chen Xuan, mendengar kata-kata Yuan Chongbao, hanya menganggapnya menggelikan dan mau tidak mau tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu tertawakan? Yuan Chongbao bertanya dengan dingin. Saya menertawakan bagaimana kalian benar-benar suka menganggap orang lain sebagai murid. Chen Xuan tertawa, saya tidak akan menganggap siapapun sebagai tuan, dan tidak ada yang layak menjadi tuan Chen Xuan saya, setidaknya tidak sekarang. Sedangkan untuk Anda, apa yang ingin saya diskusikan dengan Anda sekarang bukanlah tentang mengambil master, tetapi tentang kompensasi. Bayar meja saya, bayar tagihan makanan saya, lalu bawa orang-orang Anda keluar dan pergi. Saya akan menganggapnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa? Yuan Chongbao mengira dia salah dengar. Sebagai pemimpin Aula Hunyuan, seorang pejuang tertinggi, Yuan Chongbao telah menjelajahi kota Sijiu selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang pernah berani berbicara dengannya dengan cara seperti itu, bahkan orang-orang dari keluarga besar di kota Sijiu. Sekarang, pemuda dari luar kota ini berani melakukannya, yang membuat Yuan Chongbao tertawa terbahak-bahak. Sungguh seekor anak sapi yang tidak takut pada harimau, sepertinya hari ini, aku perlu memberimu pelajaran. Saat dia berbicara, tangan Yuan Chongbao tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan 2 bola energi yang kuat segera mengembun di tinjunya. Kedua bidang energi ini berputar di sekitar tinju Yuan Chongbao, bahkan menyebabkan udara di sekitarnya berputar, menciptakan momentum yang mengesankan. Saat Yuan Chongbao hendak bergerak, dia mendengar Chen Xuan tiba-tiba berseru, "Tunggu sebentar." Yuan Chongbao menunjukkan ekspresi sombong, "Ada apa, menyesal sekarang?" Yuan Chongbao mengira Chen Xuan terintimidasi oleh auranya. Tapi dia mendengar Chen Xuan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak, kamu salah paham. Aku hanya ingin memberitahumu jika kamu ingin bertarung, kita bisa keluar. Jangan hancurkan tokoku." Yuan Chongbao langsung geram, "Dasar berandal kecil, kamu sedang mencari kematian." Dengan itu, Yuan Chongbao mengayunkan tinjunya, bertujuan untuk meninju Chen Xuan. Chen Xuan, bagaimanapun, tidak memberinya kesempatan, melangkah keluar dengan 1 langkah, langsung bergegas keluar dari toko dan ke alun-alun di luar. Pada saat itu, seluruh alun-alun sudah penuh sesak dengan orang-orang, yang sebagian besar adalah pengunjung yang diblokir di luar. Di luar mereka adalah para praktisi seni bela diri. Melihat Chen Xuan dan Yuan Chongbao bergegas keluar dari toko satu demi satu, kerumunan di sekitar mereka meledak keheranan. Terutama pengunjung biasa, yang hanya orang biasa, mereka kagum dengan teknik seni bela diri yang ditampilkan oleh Chen Xuan dan Yuan Chongbao. Apakah ini seni bela diri yang legendaris? Mereka belum pernah mendengar hal seperti itu di kota Sijiu, hanya saja jarang ada kesempatan untuk menyaksikannya. Mungkinkah hari ini mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk melihatnya? Namun, tepat ketika para pengamat diam-diam bersemangat, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mereka melihat murid-murid Aula Hunyuan tiba-tiba mencabut tongkat panjang, dihubungkan dengan kain hitam. Saat tongkat-tongkat ini diayunkan, kain hitam itu segera mengelilingi alun-alun, menghalangi pandangan semua orang. Ini adalah aturan kota Sijiu, untuk tidak dengan mudah menampilkan teknik bela diri di depan orang biasa. Jika benar-benar diperlukan, tindakan seperti itu harus diambil untuk memungkinkan sesedikit mungkin orang menyaksikan. Bahkan orang-orang di Aula Hunyuan harus mematuhi aturan ini. Semua pengunjung diblokir di luar, tetapi praktisi seni bela diri adalah pengecualian, tetap berada di dalam alun-alun, karena mereka memenuhi syarat untuk menyaksikan pertarungan yang akan datang. Pada saat ini, Chen Xuan dan Yuan Chongbao berdiri saling berhadapan. Yuan Chongbao berkata dengan suara yang dalam, "Nak, aku bisa memberimu 1 kesempatan terakhir. Berlutut dan terima aku sebagai tuanmu, dan aku bisa melindungimu." Mendengar ini, orang-orang seni bela diri di sekitar mereka semua terkejut. Yuan Chongbao sebenarnya ingin mengambil pemuda ini sebagai muridnya. Ini membuat pemuda itu sangat dihormati. Berlutut dan pahami, Yuan Chongbao, sebagai penguasa Aula Hunyuan, memiliki banyak orang yang ingin menjadi muridnya, untuk mengikutinya ke ambang seni bela diri sejati, namun mereka tidak pernah mendapat kesempatan. Sekarang, Yuan Chongbao menawarkan kesempatan seperti itu, dan di mata para penonton, keberuntungan pemuda ini sepertinya terlalu bagus. Namun, tanggapan Chen Xuan membuat semua orang tercengang.
Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kamu tidak layak menjadi tuanku. Kerumunan itu benar-benar tercengang sejenak. Apakah mereka salah dengar? Bahkan seorang ahli tertinggi seperti Yuan Chongbao pun tidak layak menjadi tuannya. Keberanian pemuda ini mungkin agak terlalu besar. Bab 708 Tinju Yuan Yiki Campuran. Ekspresi wajah Yuan Chongbao juga menjadi sangat dingin. Baiklah, hari ini aku akan memberitahumu apakah aku benar-benar cocok untuk menjadi tuanmu. Saat dia berbicara, Yuan Chongbao tiba-tiba menyerang dengan pukulan yang ditujukan ke Chen Xuan. Dari kejauhan, sebuah pukulan dilemparkan, dan segumpal truki putih meledak seperti bola meriam, menembak dengan cepat ke arah sasarannya. Chen Xuan melompat untuk menghindar. Boom! White truki menghantam tanah, meledak saat benturan dan membuat tanah dan bebatuan beterbangan kemana-mana. Para seniman bela diri di daerah itu semua dalam hati kagum, tidak heran dia termasuk dalam sekte bela diri sejati. Teknik Yuan Chongbao benar-benar luar biasa. Setelah melewatkan serangan pertamanya, Yuan Chongbao menerkam lagi, melepaskan serangan yang bahkan lebih ganas pada Chen Xuan. Bang bang bang. Ledakan White Truki meletus dari kepalan tangan Yuan Chongbao, terus-menerus mengguncang udara seolah-olah sebuah genderang raksasa sedang dipukul tanpa henti. Pada saat ini, Yuan Chongbao seperti macan tutul yang ganas, berusaha mati-matian untuk mencabik-cabik mangsanya. Kerumunan dikejutkan oleh gerakan Yuan Chongbao, tetapi yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa di bawah serangan yang begitu sengit, pemuda bernama Chen Xuan ini tetap tenang dan tenang, yang cukup sulit dipercaya. Lagi pula, melawan kekuatan Yuan Chongbao, seniman bela diri biasa hampir tidak bisa menahan satu gerakan pun. Namun, Chen Xuan sudah bertukar lusinan gerakan dengannya tanpa menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Meskipun tidak ada yang mengatakannya dengan lantang, mereka semua mulai berspekulasi tentang kekuatan dan identitas Chen Xuan. Pada saat ini, Yuan Chongbao juga tercengang. Sebelum datang ke sini, dia telah mendengar dari Wen Qiuan bahwa Chen Xuan ini mungkin memiliki beberapa kemampuan. Yuan Chongbao mengira itu hanya berlebihan dan tidak menganggapnya serius. Tapi sekarang, saat dia benar-benar bersilangan dengan Chen Xuan, dia akhirnya menyadari bahwa itu kekuatan pemuda itu jauh lebih hebat daripada yang dia bayangkan. Dengan begitu banyak orang yang menonton dan klaimnya yang berani sudah dibuat, jika dia tidak bisa menang, Yuan Chongbao mungkin tidak punya tempat lagi untuk meletakkan wajahnya. Memikirkan hal ini, ekspresi Yuan Chongbao tiba-tiba berubah menjadi ganas. Dua aliran ki sejati yang lebih ganas tiba-tiba mengembun di tinjunya. Saat Yuan Chongbao memutar tinjunya, ki sejati di sekitar mereka berputar seperti dua ikan mas putih, melingkar dan berputar-putar di udara, akhirnya membentuk pusaran raksasa. Ini adalah tinju Hunyuan Yiki. Yuan Chongbao akan menggunakan gerakan pamungkasnya. Untuk memaksa Yuan Chongbao menggunakan gerakan pamungkasnya, pemuda ini memang memiliki beberapa keterampilan. Apa gunanya? Saya pikir dia hanya mencari kematiannya sendiri. Di tengah teriakan kagum dari kerumunan, Yuan Chongbao sudah bergerak. Dengan raungan, White Truki Vortex terbuka seperti binatang raksasa yang memamerkan rahangnya yang besar, menggigit langsung ke arah Chen Xuan. Ya ampun, apakah ini tinju Hunyuan Yiki? Ini terlalu kuat. Anak itu sudah selesai. Dimanapun pusaran ki yang sebenarnya lewat, udaranya menjadi hiruk-pikuk, dan lempengan batu di tanah terbalik, seperti tornado yang menyapu, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Pemandangan apokaliptik ini mengejutkan semua orang, mata mereka membelalak tak percaya. Dalam sekejap, pusaran ki yang sebenarnya mencapai Chen Xuan, dan sepertinya akan menelannya sepenuhnya. Tetapi pada saat berikutnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat Truki Vortex hendak menelan Chen Xuan, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan dengan heran memeluk Truki Vortex tepat di depannya. Melihat pemandangan ini terbentang di depan mata mereka, semua orang benar-benar tercengang. Kekuatan tinju Hunyuan Yiki barusan begitu mengejutkan sehingga bahkan mungkin untuk menghancurkan sebuah mobil, namun sekarang, dengan santai dicegat oleh pemuda di depan mereka. Ini terlalu tak terbayangkan. Bagaimana ini mungkin? Yuan Chongbao juga membelalakkan matanya karena terkejut, tidak dapat mempercayai apa yang ada di hadapannya. Pada saat ini, pusaran ki yang sebenarnya masih terkondensasi di depan Chen Xuan dan belum menghilang. Sebaliknya, itu diam-diam berputar di depannya, seperti binatang buas yang dijinakkan oleh Chen Xuan. Chen Xuan menatap Yuan Chongbao di depannya, ekspresinya tenang. Sudah kubilang, kamu belum cocok untuk menjadi tuanku. Karena itu, Chen Xuan tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan tangannya. Pusaran ki sejati di depannya kemudian menyerang Yuan Chongbao ke arah yang berlawanan dengan raungan. Tidak bagus. Yuan Chongbao menyadari sesuatu dan berseru dengan cemas. Dia ingin menghindar segera, tapi dia masih selangkah terlalu lambat. Kecepatan kembalinya Truki Vortex jauh lebih cepat daripada saat dia mengirimkannya, begitu cepat sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindarinya.
Saat berikutnya, boom! Pusaran ki yang sebenarnya telah menghantam, benar-benar menelan Yuan Chongbao dan tanah di sekitarnya, benar-benar menghancurkan dan menjungkirkannya, seperti reruntuhan setelah pertempuran. Ketika pusaran ki yang sebenarnya benar-benar menghilang, mereka melihat Yuan Chongbao, yang baru saja tangguh beberapa saat yang lalu, sekarang dipenuhi luka. Dia ambruk di tanah, kempes seperti bola yang tertusuk, terengah-engah. Desis. Para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Hanya dengan satu gerakan, Chen Xuan telah mengalahkan seorang ahli super seperti Yuan Chongbao, dan menggunakan metode Yuan Chongbao sendiri pada saat itu. Kecakapan seperti itu terlalu kuat. Untuk sesaat, tatapan semua orang ke arah Chen Xuan dipenuhi dengan keheranan. Sekarang mereka akhirnya menyadari bahwa Presiden Asosiasi Pedagang Yunsan jelas bukan karakter yang sederhana. Para murid Aula Hunyuan bergegas dan membantu Yuan Chongbao bangkit dari tanah. Pada titik ini, Yuan Chongbao berada di ambang kematian, sepertinya akan mati kapan saja. Namun, Chen Xuan telah menunjukkan belas kasihan, meninggalkan peluang tipis bagi Yuan Chongbao untuk bertahan hidup. Namun demikian, dengan semua meridian Yuan Chongbao benar-benar terputus, dia tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk berlatih seni bela diri. Ini adalah hukuman Chen Xuan atas kesombongannya. Kamu bajingan, beraninya kamu melukai tuan kita, hari ini kita akan mengambil nyawamu. Para murid Aula Hunyuan berteriak-teriak, siap menyerang Chen Xuan. Tapi tepat pada saat itu, mencicit, selusin SUV hitam tiba-tiba masuk ke dalam kandang. Tak lama kemudian, sekelompok orang berbaju hitam turun dari kendaraan. Pemimpinnya tidak lain adalah Xiao Nantian. Xiao Nantian. Ini adalah orang-orang kelompok naga. Apa yang terjadi? Mengapa kelompok naga datang ke sini? Orang-orang di sekitar berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Chen Xuan juga agak bingung. Setelah datang ke kota Sijiu, dia telah mendengar beberapa hal tentang kelompok naga ini, mengetahui bahwa itu adalah departemen resmi yang misterius. Tapi dia tidak menyangka mereka akan muncul di hadapannya hari ini. Melihat orang-orang dari kelompok naga, orang-orang dari Aula Hunyuan juga buru-buru berhenti di jalur mereka. Di kota Sijiu, mereka tidak berani bertindak liar di depan kelompok naga. Bab 709 Dia adalah orang kita. Wajah Yuan Chongbao menjadi masam saat melihat Xiao Nantian dan krunya. Ketua tim Xiao, kami hanya datang ke sini hari ini untuk mengurus beberapa urusan pribadi, dan saya tidak yakin ada pelanggaran aturan yang terlibat, bukan? Yuan Chongbao berkata dengan suara yang dalam, dengan sedikit kebencian dalam kata-katanya. Xiao Nantian tersenyum tipis dan menjawab dengan enteng, ini bukan tempatku untuk mencampuri urusan pribadimu, tapi mengejar kelompok naga kita adalah masalah lain, bukan? Datang setelah kelompok nagamu. Yuan Chongbao tercengang, kapan aku? Dia baru setengah jalan melalui protesnya ketika dia tiba-tiba menyadari sesuatu, mengalihkan pandangan tak percaya ke arah Chen Xuan yang berdiri di dekatnya. Mungkinkah dia? Xiao Nantian mengangguk, tepatnya, dia adalah salah satu dari kita dari kelompok naga. Pada wahyu itu, Yuan Chongbao dan kelompoknya tercengang, mereka tidak mengantisipasi bahwa Presiden Asosiasi Pedagang Yunsan akan menjadi anggota kelompok naga. Tidak hanya kelompok Yuan Chongbao, tetapi bahkan wajah Chen Xuan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia adalah bagian dari kelompok naga. Bagaimana mungkin dia sendiri tidak mengetahuinya? Saat Chen Xuan hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara tiba-tiba bergema di benaknya. Kamu tidak perlu berbicara, serahkan sisanya padaku untuk ditangani. Suara ini langsung masuk ke pikiran Chen Xuan, tidak terlihat oleh orang lain. Chen Xuan terkejut, ini adalah pesan telepati, keterampilan yang hanya dapat dicapai oleh mereka yang setidaknya berada di puncak alam divine. Pemimpin tim Xiao Nantian yang berdiri di hadapannya sebenarnya adalah seorang Grandmaster di puncak Divine Realm. Karena kelompok naga adalah departemen khusus resmi, dan karena Xiao Nantian telah berbicara demikian, Chen Xuan secara alami menahan lidahnya, diam-diam berdiri di samping dan siap untuk menonton drama yang sedang berlangsung. Yuan Chongbao, kamu pasti punya keberanian. Awalnya saya mengizinkan Balai Hunyuan Anda untuk tetap berada di kota Sijiu untuk menghormati sejarah panjang Anda, tidak pernah menyangka Anda tidak hanya tidak tahu berterima kasih tetapi juga berani menggertak kelompok naga kami. Sepertinya kelompok naga kita terlalu lunak, menimbulkan masalah bagi diri kita sendiri. Hanya beberapa kalimat sederhana dari Xiao Nantian sudah cukup untuk menghancurkan Yuan Chongbao dengan keringat dingin. Menimbulkan kemarahan kelompok naga adalah tuduhan yang tidak mampu ditanggung oleh Balai Hunyuan. Bahkan dengan kekuatan signifikan mereka tidak akan pernah berani menentang seseorang dari kelompok naga di dalam wilayah kota Sijiu, itu akan menggali kuburan mereka sendiri. Ketua tim Xiao, saya pikir ada kesalahpahaman, saya benar-benar tidak tahu dia adalah salah satu dari orang-orang Anda. Mari kita biarkan ini pergi. Kami akan bertindak seolah-olah kami tidak pernah ada di sini hari ini.
Dengan itu, Yuan Chongbao tidak membuang kata-kata, memimpin murid-murid Aula Hunyuan dengan tergesa-gesa. Xiao Nantian berteriak dari belakang, berhenti di sana. Apakah Anda pikir Anda bisa pergi begitu saja setelah menyinggung seseorang dari kelompok naga kita? Hei, apa aku bilang kamu bisa pergi? Xiao Nantian terus berteriak mengejar. Tapi Yuan Chongbao dan kelompoknya bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa, sudah jauh dalam pelarian mereka. Xiao Nantian tidak repot-repot mengejar mereka. Sebenarnya, dia tidak bermaksud menganggap Yuan Chongbao terlalu serius, kata-katanya kebanyakan hanya untuk menakut-nakuti mereka. Setelah mengusir Yuan Chongbao, Xiao Nantian kemudian dengan lantang berbicara kepada seniman bela diri lain di dekatnya, ingat kalian semua, dia bersama kelompok naga kita. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihat ada orang yang membuatnya bermasalah. Jika tidak, Anda akan menjadi musuh kelompok naga. Para seniman bela diri di sekitarnya ramai berdiskusi, masing-masing dipenuhi dengan kecurigaan. Dalam ingatan mereka, kelompok naga selalu dikenal karena kerahasiaannya, dan identitas anggotanya dijaga ketat. Namun, Xiao Nantian baru saja mengungkapkan afiliasi Chen Xuan secara terbuka, yang membuat orang banyak bingung. Namun, meski tidak pasti, karena Xiao Nantian sudah mengakuinya secara terbuka, pasti tidak ada kesalahan tentang identitas Chen Xuan. Orang-orang dari komunitas seni bela diri ini telah memutuskan bahwa itu mereka sama sekali tidak akan mencari masalah dengan Chen Xuan ini dengan enteng lagi. Setelah itu, orang-orang seni bela diri itu bubar satu demi satu. Setelah semua orang pergi, Chen Xuan berbalik untuk melihat Xiao Nantian dan berkata sambil tersenyum masam, "Kapten Xiao, bisakah Anda menjelaskan kepada saya apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Xiao Nantian tersenyum tipis. "Saya pernah mendengar makanan di restoran Anda cukup enak, bisakah Anda mentraktir saya makan, karena saya kehabisan uang di ponsel saya?" Chen Xuan. Haruskah pemimpin kelompok naga mengatakan sesuatu seperti itu? Karena Xiao Nantian telah menyebutkannya, Chen Xuan secara alami tidak akan menolak. Setelah itu, Chen Xuan dan Xiao Nantian masuk ke restoran. Tidak lama kemudian seorang pelayan membawakan semangkuk mie yang mengepul untuk Xiao Nantian. Mata Xiao Nantian berbinar, dan dia langsung mulai makan dengan sumpitnya. Sambil makan, dia memuji, "Lumayan sama sekali, ini jauh lebih enak daripada makanan di kantin kelompok naga kita." Chen Xuan terdiam, "Kapten Xiao, bisakah kamu sekarang memberitahuku tentang apa semua ini?" Xiao Nantian melambaikan tangannya dengan penolakan. Jangan terus memanggilku kapten, itu terlalu formal dan sopan. Panggil saja aku saudara Tian. Chen Xuan. Anda baru saja bertemu dengan saya dan Anda sudah meminta saya untuk memanggil Anda saudara. Anda yakin tidak berdiri pada upacara? Kemudian, sambil makan, Xiao Nantian melanjutkan, "Jika saya tidak salah, Anda menerobos ke alam mistik 2 hari yang lalu, bukan?" Alis Chen Xuan berkerut sedikit. Memang, dia khawatir orang lain di kota Sijiu akan melihat terobosannya dan hal itu dapat menyebabkan masalah yang tidak perlu. Pada saat itu, Chen Xuan mengira bahwa itu, karena terobosan itu hanya berlangsung dalam waktu singkat dan jaraknya sangat jauh, mungkin tidak ada yang bisa menyadarinya. Yang mengejutkannya, dia masih belum luput dari perhatian Xiao Nantian. Tampaknya Xiao Nantian jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. "Ya, itu aku. Apakah ada masalah?" Chen Xuan bertanya dengan nada datar. "Oh, apakah kamu tahu di mana kamu berada?" "Kota Sijiu." "Oh, kalau begitu, tahukah Anda kejahatan apa yang menyebabkan kepanikan dengan menerobos tanpa izin di sini di kota Sijiu?" Xiao Nantian bertanya dengan santai. Mata Chen Xuan sedikit menyipit. "Apakah kamu mencoba menangkapku?" Xiao Nantian, ketakutan, dengan cepat memberi isyarat dengan tangannya. Tidak, kamu adalah penguasa alam mistik. Bagaimana aku berani menangkapmu? Saya hanya ingin berdagang dengan Anda, itu saja." "Sebuah perdagangan. Perdagangan apa?" Chen Xuan bertanya. Xiao Nantian menjawab, "Menurut penyelidikan saya, meskipun Anda sudah lama tidak berada di kota Sijiu, sepertinya Anda mengalami sedikit masalah. Kamu harus tahu bahwa masalah ini sebenarnya dapat dengan mudah dihindari, terutama dengan nama anggota grup naga di pihakmu." Xiao Nantian memiliki pandangan yang meyakinkan tentang dirinya. Bab 710 Alam Mendalam setengah langkah, mendekat. "Kamu ingin aku menyandang gelar grup nagamu?" Chen Xuan tercengang, "Manfaat apa yang Anda harapkan dari saya?" Xiao Nantian melambaikan tangannya, "Lihat apa yang kamu katakan, kita semua adalah orang-orang di negara Yan, dan kita tidak menipu diri kita sendiri. Manfaat seperti apa yang bisa saya dapatkan dari Anda? Sebenarnya, dengan otakmu, kamu seharusnya bisa menebak satu atau dua hal, kan?" Chen Xuan tersenyum tipis, "Kamu ingin menarikku untuk meningkatkan jumlah grup nagamu."
Xiao Nantian menggaruk-garuk kepalanya, "Yah, itu tidak benar-benar meningkatkan angka, hanya itu saja." Chen Xuan, saudaraku, kamu adalah kepala kelompok naga yang tangguh, apakah kamu serius dengan pembicaraan main-main ini? Jika sudah lebih awal, Chen Xuan tidak akan bermimpi bahwa orang yang bertanggung jawab atas kelompok naga bergengsi itu adalah orang seperti ini. Kamu harus sangat jelas tentang pengaruh kelompok naga kita di kota Sijiu, belum lagi hal lain, setidaknya itu cukup menakutkan. Selama orang lain tahu kamu bersama kelompok naga, itu pasti akan menghemat banyak masalah. Chen Xuan mengangkat alisnya, dan dengan menambahkan ahli alam mistik, pencegahan kelompok nagamu kepada orang lain juga akan meningkat pesat. Xiao Nantian mengangguk, "Kamu benar, ini hasil yang saling menguntungkan. Saya pikir Anda, karena sangat pintar, tidak akan menolak, bukan?" "Oh, bagaimana jika aku menolak?" tanya Chen Xuan. Xiao Nantian meletakkan sumpitnya, mengadopsi sikap sombong yang sombong. "Yah, itu sulit untuk dikatakan. Saya mungkin hanya perlu memberitahu orang-orang dari Aula Hunyuan bahwa kami melakukan kesalahan, dan Anda sebenarnya bukan salah satu dari kami dari grup naga. Dan bagi mereka di komunitas seni bela diri, kita mungkin juga perlu membuat beberapa penjelasan. Oh ya, dan tentang dunia bawah, mereka sepertinya telah mencari identitas ahli hebat yang menerobos ke dunia mistik beberapa hari yang lalu. Dan ada beberapa Grandmaster Mystic Realm yang mengatakan mereka ingin menemukan Grandmaster Mystic Realm yang baru maju untuk sebuah tantangan. Kamu tahu, haruskah kita menjadi orang Samaria yang baik dan memberi mereka nama dan alamatmu, sehingga mereka tidak perlu bersusah payah mencarimu ke seluruh dunia?" Xiao Nantian berbicara dengan santai, tetapi siapapun dapat mendengar implikasinya. Chen Xuan tidak bisa menahan tawa getir, kedengarannya sangat mengerikan seperti ancaman bagiku. Xiao Nantian buru-buru melambaikan tangannya, "Tidak, tidak, tidak, kita semua adalah rakyat kita sendiri, orang-orang dari negara yang tidak saling mengancam. Saya hanya mencoba mengingatkan Anda tentang manfaat bergabung dengan grup naga kami. Bagaimana menurutmu, apakah kamu masih berencana menolak kami?" Chen Xuan tidak bisa berkata-kata. Xiao Nantian ini, dia benar-benar memiliki cara dengan kata-kata. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi saat berikutnya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat ke arah langit timur. Setelah itu, sikap Chen Xuan berubah total 180 derajat. Chen Xuan mengangguk dan berkata, "Kamu benar, dengan persyaratan yang begitu baik, saya memang tidak punya alasan untuk menolak." Setelah mendengar ini, Xiao Nantian sangat gembira. "Jadi maksudmu, kamu setuju?" Chen Xuan mengangguk, "Kurasa begitu." Xiao Nantian sangat senang di dalam, dia benar-benar tidak menyangka semuanya berjalan mulus. "Bagus, dengan ini saya umumkan, mulai hari ini, Anda secara resmi menjadi anggota eksternal grup naga kami. Jika ada sesuatu di masa depan, ucapkan saja. Saya pasti akan membantu jika saya bisa." Chen Xuan berhenti sejenak, tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres, anggota eksternal. "Tunggu, apa artinya itu?" "Oh, itu tidak ada artinya, jangan pedulikan detail ini." Xiao Nantian melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Chen Xuan, "Tidak, ini bukan masalah detail, kamu perlu mengklarifikasi apa yang kamu katakan terlebih dahulu." "Baiklah, aku sudah mengatakan semua yang perlu aku katakan. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi sekarang." Sebelum Chen Xuan bisa mengatakan apa-apa lagi, Xiao Nantian mengambil langkah dan langsung menghilang dari depannya. Chen Xuan. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba merasa seperti telah naik kapal bajak laut. Pada saat yang sama, di Asosiasi Pedagang Zongheng, Wen Qiuan dan 4 presiden lainnya sedang menunggu dengan cemas di aula. Tak lama kemudian, Pang De bergegas masuk dari luar, dalam keadaan panik. "Bagaimana hasilnya? Apakah Master Yuan berhasil?" Wen Qiuan bertanya dengan tergesa-gesa. Tapi wajah Pang De penuh dengan kepahitan. "Elder Wen, aku khawatir ada masalah besar kali ini. Kita mungkin tidak bisa menyentuh pria bermarga Chen itu." Pang De kemudian melaporkan apa yang terjadi di toko tersebut kepada Wen Qiuan. Setelah mendengar cerita Pang De, Wen Qiuan dan yang lainnya benar-benar tercengang. Grup Naga. Pria itu bermarga Chen, dia sebenarnya adalah anggota grup Naga. Hasil seperti itu sama sekali tidak terduga bagi Wen Qiuan dan yang lainnya. Wahyu ini benar-benar mengempiskan kepercayaan diri mereka. Jika Chen Xuan hanyalah seorang pengusaha yang cakap, mereka mungkin telah menemukan cara untuk menghadapinya, tetapi kelompok naga adalah departemen khusus dengan akar yang sangat dalam di kota Sijiu, umumnya seseorang yang tidak akan berani Anda sakiti dengan enteng. Bahkan Presiden Reguler Asosiasi Pedagang tidak akan berani menghadapi kelompok naga secara langsung. Sekarang, mereka sama sekali tidak bisa menyentuh Chen Xuan. Sementara itu, kembali ke toko kesehatan di bawah jembatan.
Chen Xuan melihat ke arah yang ditinggalkan Xiao Nantian, mulutnya memperlihatkan sedikit senyuman. Xiao Nantian benar, dia memang membutuhkan gelar grup naga untuk menangkis masalah baginya, dan dia tidak berharap para ahli tingkat tinggi mistik realm lainnya mengetahui keberadaannya, untuk menghindari membawa masalah pada dirinya sendiri. Namun, hanya itu saja tidak akan cukup bagi Chen Xuan untuk mentolerir ancaman Xiao Nantian dan menyetujui permintaannya dalam keadaan seperti itu. Alasan dia langsung menyetujui permintaan Xiao Nantian untuk berafiliasi adalah karena dia memiliki niatnya sendiri. Chen Xuan melangkah keluar dari toko, tatapannya menatap ke Cakrawala Timur, dan dia bergumam pelan, apakah akhirnya akan datang. Pada saat bersamaan, Xiao Nantian dengan senang hati kembali ke markas Dragon Group dengan mengendarai mobilnya. Masalah merekrut Chen Xuan ke dalam kelompok mereka berjalan sangat lancar, dan Xiao Nantian tidak sabar untuk meminta pujian dari atasannya. Namun, saat Xiao Nantian kembali ke kantornya dengan suasana hati yang ceria, wakilnya bergegas masuk, bingung. Ketua tim, itu buruk, ada insiden. Seseorang mendekati kota Sijiu dari langit, dan penyelidikan awal kami mengkonfirmasi keberadaan setidaknya satu ahli Profound Realm setengah langkah. Realm mendalam setengah langkah. Kulit Xiao Nantian tiba-tiba berubah. Seorang ahli Profound Realm setengah langkah, yang mampu terbang, mendekati kota Sijiu. Kehadiran yang begitu hebat itu sendiri merupakan ancaman yang sangat besar. Bagaimana ini bisa terjadi? Kota Sijiu adalah wilayah yang signifikan bagi negara Yan, dan jarang ada orang yang menimbulkan masalah di sini, jadi bagaimana seorang ahli Profound Realm setengah langkah tiba-tiba muncul? Kemudian, Xiao Nantian tiba-tiba teringat sesuatu. Kembali ke toko kesehatan di bawah jembatan, Chen Xuan tiba-tiba melihat ke arah langit timur. Mungkinkah, pada saat itu, dia sudah melakukannya? Bab 711. Berakhir. Xiao Nantian baru kemudian menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Chen Xuan. Chen Xuan telah dengan mudah setuju untuk bergabung dengan kelompok naga karena dia telah mengantisipasi kedatangan Master Realm setengah langkah ini. Selain itu, Master dari Realm Profound Half Step ini jelas menargetkan Chen Xuan. Xiao Nantian mengira dia berada di atas angin dengan membujuk Chen Xuan dengan campuran insentif dan ancaman untuk bergabung dengan kelompok naga, hanya untuk mengetahui bahwa dia telah dikalahkan oleh Chen Xuan, yang telah melemparkannya ke garis tembak. Mengutuk Chen Xuan dalam hati karena kurangnya integritas bela diri, Xiao Nantian mendapati dirinya tidak punya pilihan lain selain bergegas ke medan perang. Belakangan, dia menemukan bahwa penyerang itu adalah seorang master dari sekte bela diri sejati negeri Sakura, Mitsui Hitotaba. Mitsui Hitotaba ini, sesama anggota sekte Chie Masao, telah datang ke kota Sijiu untuk membalas dendam Chie Masao. Setelah pertempuran sengit, saat Xiao Nantian berangsur-angsur lelah dan Mitsui Hitotaba hendak menyerang lagi, Chen Xuan tiba tepat pada waktunya dan akhirnya membunuh Mitsui Hitotaba. Sejak saat itu, Xiao Nantian secara bertahap mengubah pendapatnya tentang Chen Xuan dan menyadari bahwa Chen Xuan adalah seorang master sejati. Dengan dukungan Dragon Group, Chen Xuan terus memantapkan dirinya di kota Sijiu. Namun, 4 asosiasi pedagang besar tidak berhenti di situ dan terus mencari masalah dengan Chen Xuan, sampai, pada akhirnya, Chen Xuan bersekutu dengan pedagang lain, membangkrutkan Wen Qiuan, yang menyebabkan pembubaran total dari 4 asosiasi. Sejak saat itu, Asosiasi Pedagang Yunsan menjadi asosiasi pedagang terbesar di kota Sijiu. Chen Xuan terus mengumpulkan kekayaan di kota Sijiu, mempersiapkan peluncuran yang lebih besar. Dia pertama kali memperluas skala bisnisnya yang menyuburkan kehidupan di bawah jembatan, dengan operasi yang berkembang dari kota Sijiu ke seluruh negeri, dan juga memasuki industri hiburan melalui perusahaan hiburan Sengtang, menjadi taipan hiburan sejati di lingkaran hiburan negara Yan. Saat bisnis Chen Xuan berkembang, dia juga menghadapi musuh dari berbagai kekuatan. Tuan-tuan dari keluarga kota Sijiu, jurumudi dari konsorsium internasional, dan taipan keuangan dari ibu kota asing menimbulkan bahaya, tetapi semua ancaman ini berubah menjadi peluang di depan Chen Xuan. Lawan-lawan ini tidak hanya gagal mengancam Chen Xuan, mereka akhirnya menjadi batu loncatan menuju kesuksesannya. Ketika kekayaan pribadinya tumbuh, 4 keluarga besar di timur, selatan, barat, dan utara tidak bisa lagi berdiam diri. Mereka mulai mengirim pembunuh ke kota Sijiu untuk membunuh Chen Xuan, termasuk beberapa master top yang terdaftar di Secret Charts. Pada akhirnya, semua master top ini dibunuh oleh Chen Xuan. Akibatnya, peringkat Chen Xuan di tangga lagu rahasia melonjak, akhirnya mencapai nomor 1. Akhirnya, 3 tahun kemudian, Chen Xuan telah mengembangkan kerajaan bisnis yang luas, dan akhirnya, dia memiliki kekuatan untuk membalas dendam. Dia kembali ke kota Huai dan langsung menjadi sasaran Raja Timur. Chen Xuan melenyapkan pembunuh Raja Timur dan memimpin anggota aliran pedang darah langsung ke kediaman Raja Timur di Nanhu, di mana dia membunuh Raja Timur dan Raja Muda Timur. Ketika 3 keluarga lainnya menyadari bahwa kekuatan Chen Xuan sedang tumbuh,
mereka memutuskan untuk bergabung untuk memberantasnya, tetapi kekuatan Chen Xuan saat ini berada di luar kemampuan mereka untuk berhenti. Chen Xuan menerobos, membasmi keluarga utara dan barat. Kemudian, dia bermitra dengan Markis Kota Jiang untuk menggulingkan keluarga Nan. Dengan demikian, 4 keluarga besar di timur, barat, selatan, dan utara semuanya dihancurkan oleh Chen Xuan, dan balas dendam untuk orang tuanya akhirnya diselesaikan. Dan Chen Xuan, setelah menggulingkan kekuatan 4 keluarga besar, berdiri di puncak kekuasaan dan menjadi kaisar baru. Tamat. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.